Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Perkenalkan, nama saya Ananda dan Najwa Rizkyasya dari Split Maju. Saya Ahmad Zainuddin. Saya Faridwan Hidayat. Nama saya Ramadhani. Part dulu. 3. Materi 1 akan dibacakan oleh Ahmad Zainuddin. Kepada Ahmad Zainuddin dipersilakan. Sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Apa perbedaan sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta? Sistem tanam paksa dikerjakan secara individu, sementara usaha swasta dilaksanakan oleh para pengusaha swasta. Selain itu, sistem tanam paksa juga mewajibkan setiap pemilik tanah di bumi memberikan 1/5 bagian tanah mereka kepada Belanda. Sedangkan di sistem pelaksanaan usaha swasta berbeda. Materi 2 akan dibacakan oleh Lucia. Kepada Lucia. Sistem usaha swasta sangat berpengaruh terhadap Belanda dan masyarakat Indonesia. Pengaruhnya yaitu hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Materi 3 akan dibacakan oleh Ramadhani. Pada Ramadhani. Tokoh-tokoh penentang tanam paksa dan sistem usaha swasta. Edward Does Dokter. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Maps of Work, lelang kopi perdagangan Belanda, dan debit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Baron van Houffel 1820-1887. Baron von Houffel bersama Aronson dan De Putte menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Vincent van der Putte 1812-1902. Vincent van der Putte yang menulis Liquor Connection sebagai bentuk protes terhadap kegiatan tanam paksa. Materi 4 akan dibacakan oleh para Sunanda kepada para Latar belakang. Pada tahun 1830, keadaan di tanah penjajahan dan di negeri Belanda sangat sulit. Beban hutang juga semakin besar. Untuk menyelamatkan, maka Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas mencari cara untuk mengisi kekosongan kas negara tersebut. Kemudian, Van den Bosch mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk melakukan penanaman yang hasilnya dapat dipasarkan di pasar dunia. Hal tersebut dinamakan sistem tanam paksa atau kultur sel. Materi 5 akan dibacakan oleh saya. Ketentuan dalam sistem tanam paksa. 1. Penduduk desa diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya atau lebih untuk ditanami tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran dunia. 2. Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman dagangan itu dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 3. Tanaman dagangan itu hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Setiap kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak yang harus dibayar akan dibayarkan kembali kepada rakyat. Materi 6 akan dibacakan oleh Najwa Rizkyasya. Pada Najwa Strategi tanam paksa dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk pengangkutan dan pekerjaan di pabrik. 5. Kegagalan panenan akan menjadi tanggung jawab pemerintah. 6. Penggarapan penanaman tanaman dagangan itu di bawah pengawasan langsung dari kepala-kepala pribumi. Kepala Belanda mengawasi secara umum jalannya penggarapan sampai pengangkutan. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.